Teman-teman, kali ini saya tertarik mengulas soal keputusan Megawati kembali menunjuk Hasto Kristianto terpidana kasus korupsi sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Ini baru pertama dalam sejarah seorang koruptor dipercaya dalam posisi penting di sebuah partai besar. Karena suap itu masuk dalam kategori korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Kawan-kawan pengurus DPP yang kemarin belum sempat dilantik di Bali. Jadi Ibu langsung melantik, memang suasananya agak menarik karena pada saat dibacakan sekjennya belum ada. Terus Bu, yang satu bagaimana begitu katanya. Ya udah diumumin, siapa Bu? Gak ada yang tahu kok. Loh yang itu yang mana Bu? Gitu. Terus Bu nyebut, ya Hasto lah gitu. Terus Hasto berdiri, terus dilantiklah bersama. Ya cepet aja tadi. Tapi ada alasan, dengar nggak sih Mas, kenapa Pak Hasto lagi yang akhirnya diangkat menjadi? Pak Ketua Umum punya kewenangan penuh untuk menentukan dan Ibu tidak menyampaikan cerita itu, hanya memang ada satu yang menarik sebelum pelantikan dilakukan, Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia sebelum pelantikan. Jadi semua sudah berdiri di sana, belum dilantik tapi Ibu bercerita dulu. Jadi pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan gitu. Itu Ibu cerita situasi politik Indonesia lah. Nyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saya yakin tidak semua kader PDI Perjuangan senang dengan keputusan Megawati ini. Tapi mau apa? Mereka hanya petugas partai. Harus terima, harus manut kalau tidak ingin dianggap pengkhianat seperti Jokowi. Karena menurut saya, keputusan Megawati mengangkat Hasto kembali sebagai sekjen yang sudah jelas-jelas bersalah adalah sebuah blunder besar. Mengapa saya sebut blunder? Karena pertama, rakyat itu benci dengan koruptor. Dan Hasto sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana korupsi. Jadi dengan menjadikan seorang koruptor sebagai sekjen, Megawati hanya memberi penegasan bahwa PDI Perjuangan pembela koruptor. Megawati tidak anti korupsi, karena memberikan tempat penting di tubuh partai bagi seorang terpidana kasus korupsi. Megawati juga tidak bisa mengklaim lagi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik, karena wong cilik itu benci koruptor. Melalui ulang tahun partai ini, kita menegaskan kembali pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Partai yang seutuhnya menyatu dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Kedua, dengan kembali memilih Hasto terpidana kasus Tipikor, Megawati seperti mengumumkan kepada publik bahwa tidak ada lagi orang yang bersih di internal partai yang layak untuk menduduki posisi sekjen. Megawati juga mematikan proses kaderisasi yang sehat dalam sebuah partai politik untuk posisi sekjen. Ketiga, jangan-jangan Megawati tersandra dengan Hasto. Dalam arti Hasto memegang kartu as Megawati. Sehingga Hasto sangat penting untuk selalu diamankan Megawati. Apalagi di sidang kasus Hasto sempat terungkap bukti dari KPK sebuah rekaman yang menyebutkan ada perintah ibu. Dan berikutnya saudara, kata-kata perintah ibu muncul melalui rekaman suara dalam sidang pemeriksaan saksi. Terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Kasus Harun Masiku, Hasto Kristianto. Dalam rekaman itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut siap menjadi garansi dalam kasus proses pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku. Kata perintah ibu itu muncul melalui rekaman telepon antara salah satu saksi mantan anggota Bawaslu Agustianio Trio Fidelina dan mantan kader PDI Perjuangan Saiful Basri. Dalam rekaman Saiful Basri bilang Hasto baru saja telepon memberikan garansi dan menyampaikan perintah ibu sebelum pelaksanaan rapat pleno KPU. Rekaman ini diputar dalam persidangan pada Kamis 24 April kemarin. Tadi Mas Hasto telepon lagi. Bilang ke Wahyu ini garansi saya. Ini perintah dari ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi, kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, besok kan pleno tuh KPU.
Nah, sebelum pleno bisa Pak misalnya sebelum pleno itu ketemu Doni dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua Mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya? Itu siapa? Asik. Nah, Ini sebenarnya menjadi pintu masuk untuk memeriksa Megawati sebagai sosok ibu yang paling berkuasa di PD Perjuangan. Tapi harapan untuk mengungkap siapa sosok ibu ini sepertinya sudah kandas. Karena Prabowo telah mengintervensi kasus ini dengan memberikan amnesti atau pengampunan kepada Hasto. Entah karena ada deal-deal politik antara Prabowo dan Megawati. Entahlah, saya juga menjadi sanksi Harun Masiku bakal tertangkap. Kembali ke soal Megawati dan Hasto. Dengan seorang terpidana kasus korupsi kembali menjadi Sekjen PD Perjuangan, juga semakin menegaskan mimpi pengesahan RUU Perampasan Aset tidak akan pernah didukung Megawati. Karena jelas-jelas RUU Perampasan Aset ini akan menghancurkan partai yang melindungi para koruptor. Atau apalagi uang hasil korupsi itu mengalir ke partai. Jadi jika aset koruptor bisa disita negara, maka aset partai juga akan ikut disita jika ada indikasi hasil dari uang korupsi. Jadi RUU Perampasan Aset ini bisa menjadi bom atom untuk partai pelindung koruptor. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong gala Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Saya juga mempertanyakan soal perkembangan kasus korupsi hibah Pemprov Sulut ke Gemim yang sempat menyeret Bendahara Umum PD Perjuangan Oli Dondo Kambe. Di luar. Bapak bilang nanti mau tambah cerita di luar kata. Selamat Pasca. Boleh buka jalan? Buka jalan. Buka jalan. Udah, boleh. Silakan. Sebagai pemberi hibah, Iya, lanjut. tentunya saya datang ke Polda Iya. untuk memberi keterangan sesuai apa yang pemerintah laksanakan. Iya. Tanggung jawabnya pemberian hibah kepada seluruh organisasi massa maupun organisasi keagamaan yang ada di Nusantara. Oke ya? Jadi keseluruhan itu ya Pak Oli ya. Oke itu. Oli sudah diperiksa sebagai saksi bersama anaknya Rio Dondo Kambe yang juga anggota DPR RI dari PD Perjuangan. Tapi hingga sekarang tidak ada kejelasan soal kasus itu apakah menyeret keduanya atau tidak. Padahal awalnya ada dugaan keterlibatan Oli sebagai gubernur Sulut kala itu. Apakah deal Megawati dengan Prabowo bukan hanya kasus Hasto, tapi termasuk kasus Oli ini? Entahlah. Jadi bagi saya, dengan keputusan Megawati menjadikan Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan makin mengubur mimpi pemberantasan korupsi. Karena seorang terpidana kasus korupsi bukan mendapatkan sanksi oleh partai, malah diberikan tempat penting. Jadi mimpi untuk Indonesia bebas dari korupsi bagi saya hanya sebatas mimpi. Jika di partai saja yang menguasai parlemen, upaya untuk melawan pemberantasan korupsi itu tidak ada. Jadi kepada siapa lagi rakyat menitipkan harapannya untuk membersihkan negeri ini dari para koruptor? Karena pada kenyataannya, para elit negeri ini dikuasai partai politik. Berdasarkan jejak digital, hanya satu partai yang konsisten bersuara untuk menggolkan RUU Perampasan Aset, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia. PSI akan saya dorong untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Koruptor ora wedi penjara. Mereka wedi karo miskin. Kita harus berani merebut uang rakyat kembali buat rakyat.
RUU perampasan aset segera diselesaikan. Bisa Pak, lobbynya jangan di sini Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Saya dan PSI ingin memperjuangkan agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan jika kami lolos ke Senayan tahun 2024. Sudah 10 tahun rancangan undang-undang ini mandek di Senayan, tidak dibahas. Kita membutuhkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar uang kejahatan hasil korupsi bisa disita oleh negara dan memberi efek jerak pada koruptor. Undang-undang ini jika disahkan akan memberi harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang sekarang dianggap semakin melemah. Jadi, dukung perjuangan kami agar rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bisa disahkan, loloskan saya dan PSI ke Senayan. Masalahnya, PSI masih partai gurem, tidak punya perwakilan di Parlemen Pusat atau DPR RI. Padahal DPR RI lah yang punya palu untuk memutuskan atau mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Jadi mungkin RUU Perampasan Aset itu akan ada titik terang jika PSI sudah masuk dan menguasai parlemen. Pertanyaan pentingnya, kapan PSI bisa masuk parlemen? Apakah di 2029 nanti? Tentunya itu harus dijawab semua pengurus dan kader partai. Perlu saya disclaimer di sini, saya bukan kader PSI. Saya juga tidak membenci PD Perjuangan. Saya hanya rakyat biasa yang anti koruptor, yang ingin memberikan kritik agar partai politik besar sekelas PDI Perjuangan berbenah dan tidak berkompromi dengan koruptor. Terima kasih, salam kontra narasi.